Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan Teknisi Ngayap. Kali ini saya kedapatan servisan Smart Tapis versi 1 dengan kerusakan layar LCD-nya gelap. Jadi LCD-nya tidak ada penerangan begitu ya. Dan untuk mengetahui layar LCD-nya rusak atau tidaknya, mari kita cek. Apakah ada voltase yang keluar dari output backlight LCD-nya? Oke, jangan kemana-mana, simak terus videonya ya. Untuk proses pembongkaran unit ini, saya percepat aja videonya ya. Setelah proses pembongkaran unit, ini bisa dilihat seluruh kabel soket terpasang rapi. Tidak ada kabel yang lepas atau putus ya. Saya akan cek voltase output backlight LCD-nya. Ya, di sini menunjukkan angka 3,2 volt ya. Untuk output voltase normalnya sebesar 9 sampai 12 volt. Ini saya akan coba cek langsung dari dioda outputnya. Masih sama ya. Tegangannya 3,2 volt. Saya akan zoom videonya biar terlihat jelas pengukurannya. Ya, di titik ini outputnya yang ketemu kapasitor di atasnya itu ya. Biasanya untuk kerusakan seperti ini masalahnya ada di coil atau lilitan, IC backlight, dan dioda. Jadi tiga komponen itu yang berperan penting untuk menyalakan lampu LCD-nya atau disebut backlight. Soket LCD-nya masih bagus ya, terlihat masih rapi.
Ya, ini yang saya maksud. Ini koilnya, ini diodanya, ini IC backlightnya. Jadi dari tegangan input masuk 3 volt di step up menjadi 9 sampai 12 volt. Tergantung jenis LCD-nya ya. Berapa tegangan kerja yang diminta untuk menyalakan lampu itu sendiri. Beda cerita kalau untuk LCD handphone ya. Kalau di LCD handphone, backlight LCD itu membutuhkan voltase di kisaran 20 sampai 27 volt. Ya, tergantung dari jenis handphonenya juga. Kalau dari kasat mata terlihat bagian backlight LCD ini seperti bekas terkena cairan ya. Entah cairan dari mana masuknya. Kalau berdasarkan pengalaman, backlight LCD tidak bekerja atau tidak mengeluarkan tegangan output yang sesuai itu dikarenakan bisa koil atau lilitannya yang sudah putus, atau nilai resistansinya yang sudah berubah, atau memang IC backlight itu sendiri yang sudah mati. Jadi kalau untuk dioda sangat jarang terjadi kalau rusak. Jadi kita fokus ke dua komponen ini aja, coil dan IC backlight. Saya akan coba angkat coil dan IC backlightnya. Jika memang sudah dipastikan coilnya yang rusak, kalian bisa cari dari kannibalan mesin tap Android bekas. Dan apabila IC yang rusak, kalian bisa cari persamaan dengan IC yang serupa. Kalau bisa yang kode di badannya sama, atau bisa cari dari kannibalan mesin tap Android yang tadi, atau bila kalian tidak punya bisa cek di toko all shop ya. Ya, ini di sini seperti terlihat kena cairan, entah cairan apa ya, entah cairan apa kita tidak tahu. Tapi saya akan coba bersihkan. Ini saya sedang bersihkan dengan cairan thinner ya, untuk menetralisir kotoran yang melekat bekas cairan yang sebelumnya. Kita kerik ya kaki-kakinya dengan cutter.
Di mainboard Smart Tapis ini enaknya ada titik gambar kaki IC-nya. Jadi kita tidak perlu khawatir terbalik saat memasangkan kembali. Yang penting kita samakan titik di badan IC dengan di mainboardnya. Kita beri timah, kita timah lagi yang baru. Kita cek badan IC-nya, letak titiknya agar pemasangan tidak terbalik. Lalu kita pastikan lagi kaki-kaki IC yang akan kita pasang jangan terbalik, dan kita pastikan lagi pemasangan kaki-kakinya tidak miring saat proses pensolderan dengan solder blower. Oke, sudah. Saya akan pasang kembali mainboardnya ke semula. Tapi kita akan cek pemasangannya apa sudah betul, kakinya apakah ada yang miring dan sudah menempel sempurna dengan timah-timahnya. Ya, kita pasang semua soket-soketnya, soket LCD-nya, soket papan PCB UI-nya, soket speakernya, soket lampunya, soket mic-nya, lalu terakhir baterainya. Ya, sudah nyala ini lampu LCD-nya, berarti sudah terlihat jelas LCD-nya masih bagus, dan berarti IC backlight-nya juga sudah bekerja. Sekarang mari kita ukur voltase outputnya. Kita cek voltasenya
Saya zoom dulu videonya ya. Ya benar ya, 9 volt 9,9, hampir 10 ya. Berarti memang segitu syarat kerja voltasenya yang diminta LCD sebesar 9,9. Oke, sudah normal ya. Ya, saya rasa sampai sini saja videonya. Jika kalian suka dengan video ini, klik subscribe, like, dan komen di bawah ya. Sampai jumpa. See you in the next video.